Kalau pingin gunakan kitabnya Yahudi, ya jadi Yahudi lah. Kenapa jadi Kristen? Beda. Gini loh Kak, maksudnya. Jadi Kristen itu nggak perlu dia harus memiliki izin dari orang Yahudi, karena Kristen sendiri itu lahir dan tumbuh itu secara sebagai kelanjutan gitu loh, secara organik, sebagai kelanjutan langsung dari iman tersebut gitu. Tidak perlu harus tidak perlu harus Enggak dong. mendapatkan izin atau lisensi dari kitab Yahudi gitu kan. Secara teologis Kak, ya kan ini sekarang gini loh, kalau pohon ya, kalau kakak mau ingin berbuah kan pasti ada yang dicongkokkan kan. Ya dicangkok itu. Yang penting kan buahnya ya kan. Makanya Tuhan Yesus kan bilang yang penting di sini itu buahnya. Dicangkokkan. Ini orang Kristen, ini orang cangkok. Iya kan gitu. Sekarang percuma ya kan, pohon lebat-lebat nggak punya buah. Kayak apa Kak? Coba. Selamat malam. Malam juga. Dari agama mana ini? Kristen Kak. Oh, iya, teman saya rupanya. Naik, silakan. Ada yang bisa dibahas terkait dengan kitabnya Yahudi, ada yang merampas. Iya Kak, kan sebenarnya kan itu enggak mungkin lah dirampas, karena kan Yesus dan para rasul adalah orang Yahudi asli. Jadi kekristenan itu tidak dimulai oleh orang luar yang tiba-tiba datang ke tanah Israel mengambil gulungan kitab Taurat lalu membawanya pulang ke negaranya. Sedangkan Yesus sendiri kan lahir. Yesus iya. Yesus dan muridnya oke. Yang kita tanyakan ini Roma, Yunani yang menggunakan kitabnya Yahudi. Iya, tapi kan Yesus kan gini loh Kak. Jadi kan kakak tadi kan bilang kalau itu kita seorang Kristen itu merampas ya, tapi kan kita kan belajar dari sedangkan para rasul dan penulis perjanjian baru itu seperti kayak Petrus, Yohanes dan Paulus, semuanya itu kan adalah orang-orang Yahudi yang sejak kecil belajar di sinagogi. Nah, oke, Terus kalau bagi gitu mereka Tanakh dan perjanjian lama itu adalah kitab suci mereka sendiri sejak lahir. Iya, jadi mereka tidak merampas dari siapapun. Iya, itu adalah mereka. warisan iman mereka gitu. Iya, mereka betul. Kalau mereka iya, kita sepakat. Yang kami pertanyakan ini adalah Kristen. Kenapa ada kitabnya Yahudi di Kristen kan gitu? Nah, iya, karena kan Kristen itu kan lahir dari kelanjutan atau bukan pengganti gitu loh. Tapi dalam pandangan iman Kristen, perjanjian lama itu tidak dibuang atau direbut, mainkan itu digenapi. Yesus sendiri menegaskan hal ini dalam khotbahnya di dalam Matius 5 ayat 17. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi umat Kristen tuh terus membaca kitab suci Ibrani karena mereka melihat bahwa nubuat-nubuat tentang Yesus di dalam kitab Yahudi tersebut telah digenapi di dalam diri Yesus. Jadi Alkitab Kristen mempertahankan perjanjian lama sebagai fondasi dasar yang tidak terpisahkan. Iya, legalitasnya? Maksudnya legalitas? Kitab Taurat itu kan hanya untuk Bani Yakub, Bani Israel. Tapi kan kita kan mengikuti ajaran Kristus. Seorang Kristen kan Kristus. Jadi pemikiran Tuhan Yesus itu ya yang apa yang kita lakukan itu, apa yang diperintahkan di dalam Alkitab itu. Bukan legalitas. Legalitas penggunaan kitabnya Yahudi oleh bangsa di luar Yahudi itu mana? Torah untuk bagi Nabi setiap Musa orang dan yang percaya kaumnya. kan itu kan hak asasi manusia untuk memeluk suatu agama dan mempelajari kitab dong Kak. Iya,
andai Kenapa saja harus pakai legalitas Loh tadi? iya dong, ya kan kalian kan bukan Yahudi, sementara itu kitab milik Yahudi, gimana ceritanya? Itu kan milik orang Yahudi tuh, milik kepunyaan Bani Yakub. Nah, terus kenapa ada di dalam agama saudara? Kan tak ada legalitasnya. Legalitasnya di mana? Kalau pingin gunakan kitabnya Yahudi, ya jadi Yahudi lah. Kenapa jadi Kristen? Beda. Yang punya kitab masih ada hidup sampai hari ini, mereka menggunakan bahasa Ibrani dan mereka tidak menjadi Kristen, mereka tetap menjadi Yahudi. Sedangkan Kristen menggunakan terjemahan tapi bukan Yahudi, kan gimana ceritanya? Yang punya kitab aja tidak Kristen, ada yang menggunakan terjemahan malah jadi Kristen. Gini loh Kak, maksudnya. Jadi Kristen itu nggak perlu dia harus memiliki izin dari orang Yahudi, karena Kristen sendiri itu lahir dan tumbuh itu sebagai kelanjutan gitu loh, secara organik, sebagai kelanjutan langsung dari iman tersebut gitu loh. Berikut adalah rinciannya. Surat di dalam Roma 11 ayat 17 sampai 18. Enggak dong, itu terkait dengan Kristen bisa dilihat di dalam Roma 11:17. Coba dibaca. Jadi Paulus ini memang mendirikan sebuah sekte pengajaran dari apa ya? Kalau kita lihat, dia kan ibaratnya dicangkok. tidak perlu harus Enggak dong. mendapatkan Dicangkok. izin atau lisensi dari kitab Yahudi gitu kan. Ya, kita lihat Karena di situ di kekristenan itu Roma 11 coba ya kita nomor. baca ya. Silakan. Beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu orang non-Yahudi sebagai tunas zaitun liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Ingatlah bahwa bukan kamu yang menopang akar itu, melainkan akar itu yang menopang kamu. Ini Nah, cangkokan secara tuh, Sir. teologis, Kak, ya kan ini sekarang gini loh, kalau pohon ya, kalau kakak mau ingin berbuah kan pasti ada yang dicangkokkan kan. Ya dicangkok. Itu. Yang penting kan buahnya ya kan. Makanya Tuhan Yesus kan bilang yang penting di sini itu buahnya. Dicangkokan. Ini orang Kristen, ini orang cangkok. Iya Pesan kan cantik. gitu. Sekarang percuma ya kan, pohon lebat-lebat nggak punya buah. Kayak apa Kak? Coba. Dia ketawain. Emang bener loh Kak, kalau semai pohon sekarang, zaman sekarang ini banyak juga loh pohon begitu dicangkokin. Jadi namanya tuh plastik. Ya ampun, ketawain gue. Ya benar, kan memang sesuai dengan firman. Jadi dia nggak perlu lagi Iya. minta. Ya kan Tuhan Yesus sendiri juga bilang loh, yang penting di sini adalah buahnya. Gitu. Iya buahnya. Iya. Iya bagus. Iya bagus. Ketawa ini aku jadi gitu. Iya iyalah, pasti ketawa lah. Pentasan cantik ternyata hasil cangkokan. Loh, masalah hasil cangkokan nggak masalah tuh. Yang penting itu kuat, awet, terus Iya. buahnya itu menghasilkan buah yang lebat, Iya. bermanfaat. Setuju. Aku sih setuju banget gitu loh. Ya. setuju banget. Jadi kan Banget secara ini ya, secara teologis itu umat Kristen Iya. diposisikan sebagai ahli waris Kak, yang Ya, itu sah, kan. yang dicampurkan ke dalam akar iman Yahudi. Kitab para Iya. nabi itu menopang iman Kristen, yang mencangkoknya sehingga siapa? umat Kristen memiliki hak legal untuk menggunakannya ya. Yang mencangkokkan itu siapa? dicangkokkan.
Yang mencangkokkan Jadi siapa? kita jadi dicangkokkan di Sarjana ke dalam pertanian. akar iman Yahudi. Oh, Jadi iya, kita iya, para iya. itu menopang iman kekristenan itu gitu, sehingga Siap, umat Kristen siap. memiliki hak legal untuk menggunakannya. Apakah itu enggak seperti benalu gitu loh? Loh, enggak dong, beda dong Kak. Kalau benalu kan dia jenis lain. Karena tapi kalau sedangkan kita ini jenis yang sama. Ibarat kita dari Yesus sendiri. Kalau benalu itu dia jenis lain dan merusak dan dia tidak menghasilkan buah. Kalau ini kan buahnya menghasilkan buah. Seperti ajaran Tuhan Yesus kasih, ya kan? Sukacita Tuhan ya kan, buahnya itu apa? Sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Iya, iya, iya. Iya, 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 iya. Jadi boleh diartikan bahwa Kristen ini penganut ajaran cangkok mencangkok. Ya boleh kitabnya. mencangkoknya di atas dasar apa namanya? Ya, itu Kitabnya tadi Yahudi kan memang dicangkok. ada beberapa cabang telah Bukannya- dikatakan, dan kamu sebagai tunas zaitun liar telah dicangkokkan di atasnya dan turun mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang Sebenarnya penuh di getah. situ nggak ada kata zaitun. Di kamu ini adalah tunas liar doang, nggak ada tanda Wah, kata itu enggak zaitunnya dong, di situ. Kak. Ini jangan diganti-ganti. Ini jelas zaitun liar. Telah Enggak ada dicangkokkan. Jadi harus Nggak ada zaitun liar sejenis. dong. Nggak ada zaitun Tunas liar. liar. Ini ada tulisannya zaitun Tunas liar, Ada. iya. Kristen itu tunas liar, kayak semak belukar yang dicangkokkan di pohon duren. Oh, tidak bisa. Kalau Kan semak dalilnya itu beda begitu. lagi itu. Tunas liar, bukan Sebagai tunas liar, tunas- zaitun. Tunas liar gitu. Tapi kan begini, kalau dicangkokkan itu kan harus satu jenis kan. Walaupun Enggak. Pohon mengkudu bisa dicangkok, ditempel dengan ini, ditempel dengan pohon nenas bisa. Anda ini satu jenis. Enggak satu jenis dong. Gimana sih Jangan gitu dong. Beda jenis itu. Yang satu pohon mengkudu, yang satu pohon semangka. Jadi gini Kak, sebagai tunas Gitu. zaitun liar, bukan tunas liar Kak. Bukan lah kata zaitun Ada situ. lagi dalil apa namanya Jangan datanya di dalam ditambah-tambahi Alkitab. dong. Jangan Bukan cuma ditambah-tambahi itu aja dong. Kak. Dan kamu sebagai tunas liar, bukan tunas liar zaitun. Tunas liar itu ya sama, itu satu jenis. Iya enggak. Tunas liar itu maksudnya iya dong. Tunas liar itu artinya kayak semak belukar yang diambil, dicangkokkan, kemudian ditempelkan kepada pohon zaitun. Gitu. Semak belukar. Ya iya dong, kan tunas liar. Kan tunas liar toh. Kalau tunas liar itu kan Nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Jadi Yesus Kristus itu tidak membatalkan atau membuang hukum Yahudi. Dia menyatakan dirinya sebagai pemegang otoritas penuh yang menggenapi seluruh isi kitab tersebut. Karena umat Kristen itu adalah pengikut Yesus.
otomatis mereka tuh memegang kitab yang digenapi oleh pemimpin mereka gitu. Nggak ada Kristen pengikut Yesus itu, Dek. Kristen itu pengikut Kristus. Ya iyalah, namanya Kristen itu Kristus, ya kan. Kristus itu artinya apa? Ya itu. Kan Kristus bukan cuma Yesus doang. Iya dong. Bukan hanya Kristus doang, bukan hanya Yesus doang yang Kristus, kan banyak Kristus palsu. Ya oke lah, kalau menurut kakak itu banyak, tapi menurut kami umat Kristen ya Yesus yang kita ikutin gitu. Kalau Yesus diikutin kan tidak jadi Kristen, jadi Yahudi dong. Ya Kan Yesus mengajarkan ajaran Yahudi. Kan gitu. Kita ikutin murid-murid Yesus. Murid Yesus lagi. Apalagi murid Yesus. Murid Yesus nggak ada yang Kristen. Gitu loh. Nah, jadi secara garis lurus, secara garis besar, bahwasanya kita tidak menemukan adanya legalitas penggunaan kitabnya Yahudi oleh orang-orang di luar Yahudi. Karena kitab Yahudi itu diwahyukan hanya untuk Bani Israel saja. Ya, Makanya dikatakan di dalam kitab Mazmur 147 nomor 19 dan nomor 20, hukum-hukumku yang kuberikan kepada Yakub, aturan-aturanku yang kuberikan kepada Israel itu tidak kuberikan kepada bangsa lain gitu. Makanya karena tidak diberikan kepada bangsa lain, maka Kristen mengambilnya secara ilegal. Makanya supaya dianggap sah, dia mencangkokkan diri ke dalam Yahudi yang gitu. Jadi adik ini pantasan cantik karena ternyata hasil cangkokan kan gitu. Ya cari bibit yang super, Kak. Iya. Mas seorang generasi hancur sudah. Ini jadi kan gini, Kak, kan ketetapan otoritas kitab oleh Rasul Paulus itu ada juga gitu loh di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 gitu. Untuk ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus. Jadi ketika ayat ini ditulis oleh Paulus kepada Timotius, ya, perjanjian baru belum ada gitu. Kitab suci yang dimaksud di sini tuh 100% adalah Tanakh atau kitab Yahudi. Jadi Paulus tuh menuliskan seperti itu. Jadi kita tuh harus selalu mengingat dari kecil tuh kita sudah diajarkan kitab Yahudi gitu. Jadi Rasul Paulus secara hukum gereja mula-mula itu dia menetapkan bahwa kitab Yahudi tersebut adalah panduan sah bagi umat Kristen untuk mengenal Kristus gitu. Jadi kalau orang bilang Paulus meniadakan, itu salah banget gitu. Bukan, maksud saya gini, aku mencari legalitas penggunaan kitab tersebut di mana kitab ini adalah milik kepunyaan Yahudi. Terkait Paulus, ya itu sudah dijawab, Kak. Jadi orang Kristen itu tidak masalah kan? Karena memang Paulus yang menjawabnya kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat di Kejadian 49 nomor 27. Yakub memanggil anak-anaknya termasuk Benyamin. Lalu Yakub mengatakan, laku keturunanmu wahai Benyamin nanti seperti serigala. Pagi hari merampas dan sore hari membagi-bagikan hasil rampasannya. Begitu. Ya, itu kan keturunan Benyamin. Nah, Paulus mengaku keturunan Benyamin. Di Filipi 3 nomor 5, aku adalah keturunan Benyamin, orang Farisi. Nah, ya, gini Kak, itu kan memang Paulus kan memang keturunan, tapi dia kan sudah menanggalkan sejak bertemu dengan Yesus. Dia itu sudah menanggalkan kefarisiannya gitu. Benyamin, masa silsilah harus ditanggalkan sih, gimana sih? Emang cangkokan apa? Ya kan kita kan sudah harus lahir baru di dalam Kristus. Jadi segala aduh kan Masakan saya iman gitu.
Masakan saya Ibarat harus kata, jadi, saya menjadi segala Kristen keinginan- lalu kebugisan saya hilang, Bugis Makassar saya hilang, dan saya jadi orang Kristen. Ya enggak dong, enggak gitu. Ya enggak sih, cuma kan Nah, makanya berarti Paulus tetap orang Benyamin kan, keturunan tapi Benyamin, kan betul nggak? ini segala perbuatannya kan diatur oleh firman gitu. Kalau masalah itu kan ya Kayaknya Mbak ini bagus kalau dicangkok deh, subur. Gimana teman-teman? Ada ini bagus dicangkok dia nih. Disambung dengan pohon alpukat. Bercanda. jadi kan gini Kak, kitab-kitab perjanjian lama itu kan ditulis oleh Nabi antara tahun 140 sebelum Masehi hingga 400 sebelum Masehi ya. Dalam hukum perlindungan hak cipta internasional, dokumen Iya. ini merupakan warisan budaya dunia gitu. Iya. Siap. Seperti itu. Iya. Jadi digunakan oleh siapa saja demi tujuan iman maupun akademis. Oh iya, Jadi siap. Iya. iya gitu. Jadi saya bikin sekte baru dengan menggunakan kitab itu boleh? Ya nggak apa-apa sih, kan hak asasi orang kan. Yang penting kan sesuai enggak dengan firman itu. Kalau nggak sesuai kan bisa ditulis kan barang siapa dia meniadakan kitab isi dari kitab di Wahyu kan udah ditulis Kak. Barang siapa dia mengurangi, dia akan mengurangi juga pohon kehidupan itu. Terus barang siapa yang menambahkan, dia akan mendapatkan tambahan lagi hukum-hukumnya. Iya. Gitu. Saya kan tinggal bilang kalau kami ini juga cangkokan di batang sebelah. Ya nggak masalah. Hei, masalah generasi. Hei. Kita bikin cangkokan baru berarti apa nama Ya, yang sektenya? penting kan harus tahu konsekuensinya seperti apa ya kan. Yang penting Kalau- kami bertumbuh di atas Jadi batang yang sesuai sama. imanmu kan gitu. Segala Kami sesuatu itu diperbolehkan, tapi tidak semua berguna gitu. Kalau memang itu berguna untuk hal yang baik, sesuai dengan firman ya itu oke lah ya kan. Oke. Cangkok. Itu oke lah. Iya. Ada nggak yang mau ikut ini? Kita dicangkok nih, yang di bawah. Saya yang mau dicangkok pasti aja. Satu batang kita dicangkok. Banyak yang mau dicangkok di bawah. Keren kali bang. Mau katanya. Iya mau lah. Satu pohon dengan ini ada orang Yahudi, coba kita tanya. Ini cangkokan juga nggak dia? Hai, hilang dia teman-teman. Ayo tadi yang bahasa Ibrani itu naik lagi dong. Banyak kali orang mau dicangkok malam ini ya. Jadi itu kan Banyak yang mau dicangkok nih. jadi kan sebelum abad ketiga sebelum Masehi itu kan jauh Iya. sebelum kekristenan lahir, para nabi ahli kitab Yahudi sendiri yang secara sah menerjemahkan kitab suci Ibrani mereka ke dalam bahasa Yahudi. Oh gitu. Mereka ke dalam bahasa Yahudi dikenal sebagai Septuaginta atau LXX. Bukan yang Halo, semangat malam. Halo. Jadi itulah digunakan secara legal. Wah, ini cangkokan mana? Ini dari pohon cangkok mana ini abang kita ini? Abang dicangkok juga bang? Apa itu? Apa itu dicangkok bang? Ada. Apa itu artinya dicangkok? Dicangkok itu artinya bukan dari Terus Yahudi, ulangi lagi. bukan dari Yahudi, tapi nempel di batang Yahudi gitu maksudnya. Itu salah, itu ini pengajaran bang. Abang juga bija seorang pengajaran, kalau pengajaran yang benar itu bang, bukan masalah dicangkok ditempel. Jadi abang gini bang, ada satu bang, abang ini live-nya kayaknya udah booming banget ini, tapi abang
Kok selalu pakai masker, ada apa gerangan bang? Nggak apa-apa. Nggak pede aja bang, nggak pede. Iya dong, kan wajah abang itu kan berkah yang dikasih Tuhan untuk ditunjukkan sesama manusia. Kenapa abang malu menunjukkan, kan gitu? Malu aja bang, malu. Maklumi aja lah. Jangan, harusnya ditunjuk bang. Kita tunjuk wajah kita, karena ini kan diskusi. Iya, kalau saya ganteng kayak abang lah pasti kutunjukkan juga nya bang. Masalahnya tidak percaya diri. Iya, manusia itu kan diciptakan Tuhan, nggak ada kurangnya bang. Komplit semua dan ganteng semua kok. Gitu. Siap. Sayangnya saya nggak pede gitu bang. Masuk tema kita bang, boleh? Boleh. Oke. Boleh. Silakan abangku. Ada nggak legalitas saudara kami Kristen menggunakan kitabnya Yahudi itu? Bang, kitab Yahudi itu pengajarannya itulah perjanjian lama. Perjanjian baru itulah sekarang yang jadi Kristen itu pengikut Yesus. Jadi kalaupun dipakai itu legalitasnya kitab Yahudi itu tidak masalah buat kami, karena memang menabi kami dari orang Yahudi. Enggak, legalitasnya bang, legalitas, bukan mentang-mentang sesama kita orang Indonesia seenaknya menggunakan barang orang, kan gitu. Bang, Karena kitab itu diwahyukan hanya untuk kaumnya Bani Israel saja. oh bukan, itu pemahaman abang yang salah itu. Contoh. Jadi Tuhan itu memberikan kitab untuk manusia, suatu pengajaran itu untuk semua manusia. Cuman pada waktu itu datangnya untuk bagi orang Israel gitu bang. Ya, memang untuk Bani Israel. Terus yang merubahnya menjadi bangsa lain itu siapa? Kalau masalah berubahnya itu, abang kan umpamanya abang dari suku Bugis nih. Kalau pengajaran abang bagus untuk Indonesia, apa salahnya kita ikutin? Kan gitu bang. Tapi ajaran saya katakan spesial hanya untuk kaum orang Bugis. Ketika Anda menggunakannya berarti secara ilegal Anda memakai konsep yang ada, yang saya tulis untuk orang Bugis doang, kan begitu. Tidak ada pengajaran ilegal bang. Pengajaran itu harus tersalur untuk semua manusia yang ada di dunia ini. Kalau Ya, selagi tapi- pengajaran itu bagus. Masalahnya kitab Yahudi itu hanya untuk mereka. Siapa bilang? Di ulangan 5 dan juga di ulangan 33 nomor 4, Taurat Ya, itu adalah hak milik kepunyaan jemaat Ya. Yakub, gitu bang. Iya, pada saat itu memang karena datangnya untuk Yahudi. Yang pertama Tuhan itu bicara sama orang Yahudi memang untuk orang Yahudi. Tapi orang Yahudi dipercaya oleh Tuhan untuk penyebaran berita kasih, apa salahnya untuk semua manusia? Nah, di mana dalilnya kalau Taurat itu, kitab Tanak itu untuk seluruh manusia? Kalau masalah dalil tidak ada tertulis itu. Sudah, Tadi- berarti ilegal. Iya, tadi udah aku bilang abang, pengajaran abang baik di Bugis sana, apa salahnya dunia mengikutinya? Ya salah dong bang, karena itu hukum hanya untuk Bani Israel doang. Gimana sih? Bang. Gimana bang ini? Masalah- Sudah gitu diambil untuk dibatalkan, kan lucu abang ini. Siapa yang membatalkan? Ya Kristen lah. Tidak dibatalkan bang. Tidak dibatalkan. Buktinya hukum Taurat itu untuk Bani Israel Anda batalkan. Oh, Anda tidak. katakan itu untuk seluruh bangsa, Kalau- kan Anda membatalkan itu. Kalau kita ikutin pengajaran Israel dari dulu, lihatlah bangsa Israel sekarang yang menetapkan pengajarannya itu di dunia ini habis bang. Makanya datang Yesus sebagai juru damai untuk memberikan pengajaran edukasi untuk manusia biar aman nyaman dan ada saling kasih. Itu makanya diturunkan Tuhan Yesus, sekalipun dia disalibkan tidak mundur untuk mengajarkan kebaikan itu. Itu makanya Tuhan memberitahukannya. Ya, tapi faktanya Yesus tidak pernah mengajarkan agama Kristen. Gimana pula? Nama Yesus dipakai, kitab Tauratnya Yahudi dipakai, tapi tidak diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu gimana ceritanya bang? Hanya Bang. dipakai doang sebagai aksesoris kan? Ya, begitu dengar bang, Yesus itu bukan membawa agama, tapi membawa pengajaran berita kasih untuk dunia. Yang namanya agama itu kamilah pengikutnya sebagai Kristen, itu pemahamannya bang. Bukan Yesus itu datang ujuk-ujuk bawa agama, bukan. Kalau Yesus tidak bawa agama, terus kenapa dia mengajar?
Dia mengajar itu kan untuk mengajarkan orang tidak kacau. Sedangkan tidak ada satupun ajaran Yesus yang Kristen lakukan hari ini. Nggak ada. Mana ajaran Yesus yang Kristen lakukan? Loh, kok abang mengklaim begitu? Nah itu Dari fakta mana? di lapangan. Sekarang Apa ajaran yang Yesus praktekkan dalam kehidupan sehari-hari pada saat dia datang penginjilan yang dipraktekkan dalam agama Kristen hari ini itu apa? Apa diajarkan memang menurut abang? Hukum Taurat. Apa itu? Coba kasih tahu lah dulu. Nah, contoh, jangan ada ilah lain. Iya, terus ada memang ilah lain dari Yesus. Lah, ilah lain itu adalah Eloah Abraham yang disembah Abraham itu. Itulah menurut pemahaman abang itu yang diikutin abang. Jadi makanya abang selalu menyesatkan. Enggak dong. Sekarang apakah Tuhannya Abraham itu anaknya Maria? Oh tidak. Nah, tidak. Terus kenapa ada ilah bernama Yesus yang adalah anak Maria? Bang, paham nggak arti menuhankan, bang? Tak tahu. Anda menjadikan objek atau oknum tersebut sebagai sembahan. Loh, karena kalau Yesus mengajarkan pengajaran pada kami sebagai pengikutnya, ya dia kami tuhankan, bukan dalam arti jadi pencipta. Jadi gimana ceritanya? Jadi Tuhan Anda ada berapa? Kalau Tuhan Maha Pencipta satu. Nah, kalau terus? kami menuhankan Yesus karena pengajarannya, apa salah? Berarti ada dua. Tuhan tidak masalah. Pencipta satu, Tuhan pengajar dua. Tidak masalah. Nah, Tidak sedangkan masalah. perintah Torah itu jangan ada Tuhan lain. Gimana ceritanya, Bang In? Pemahamannya itu bukan terkait pemahaman abang. Loh, jangan ada Tuhan lain di hadapanku. Anda membuat Tuhan baru bernama Yesus. Bang, abang bisa lihat Allah nggak, bang? Bisa lihat Loh, kok Allah jadi nggak? kenapa lari ke sono? Iya, dengar dulu. Tuhan Maha Pencipta itu Bapak di sorga. Betul. Tuhan Maha Pencipta itu Bapak di sorga. Ya, kalau pandangan Anda itu. Kalau dulu. kami Dengar dulu, Allah. jangan menang abang. Iya, Allah itu Maha Pencipta bukan? Iya, Maha Pencipta. Abang percaya? Percaya. Pernah abang lihat? Tuhan tidak bisa dilihat. Oh. Itu makanya abang bingung sendiri dengan agama abang. Saya nggak pernah bingung. Anda yang bingung. Kadang Tuhan Bapa, kadang Tuhan Anak, kadang Tuhan bermerpati. Anda yang bingung. Saya nggak bingung. Dengar dulu. Abang mempercayai Maha Pencipta, tapi abang tidak kenal. Kalau saya kenal. Kata Maha siapa Pencipta. saya tidak mengenal Tuhanku? Oke, saya tanya. Allah itu laki-laki apa perempuan? Oh, Anda mengenal Tuhan Anda seperti makhluk berarti. Berarti Anda nggak tahu Tuhan. Enggak, dengar dulu. Berarti Anda ini tidak mengerti Tuhan. Tuhan itu Allah itu- bukan makhluk. Pertanyaan apa? laki-laki atau perempuan Apa? itu pertanyaan untuk makhluk. Terus apa dong? Allah itu apa? Masalah Allah itu apa? generasi. Allah itu Tuhan apa? pencipta langit dan bumi itu bukan makhluk, Bang. Bukan laki-laki, itu? bukan perempuan. Tidak seperti Susah. Tuhan Anda laki-laki disunat pada hari ke-8. Potong nonok dia. Tuhan Anda laki-laki. Oh, salah pula. salah. Jadi Yesus bukan laki-laki. Salah. Terus Semua apa? manusia. Dengar dulu, jangan cuma kamu yang ngomong. Loh, gantian dari tadi, bukan cuma Iya. saya doang. Abang dia ngomong. Aku yang ngomong. Silakan. Aku yang ngomong. Silakan. Semua manusia ini tidak ada yang bisa melihat Bapak di surga atau Ya itu Allah. pintar, itu pintar. Dengar Itu dulu. pintar. Iya, tapi kami tahu Bapak di surga itu laki-laki karena Yesus mengajarkan dengan doanya. Kok Bapak kami yang laki-laki? Berarti punya kelamin. Dengar Anda yang dulu. disuruh punya kelamin. Dengar dulu, Yesus datang ke bumi ini sebagai Mesias, mengajarkan kami berdoa kepada Bapa di surga, dikuduskanlah namamu. Kalau Bapa itu berarti laki-laki. Oh, Itu. berarti dia punya kelamin. Loh, itu terserah punya apa enggak, cuma Bapa di surga itu laki-laki. Iya, laki-laki punya kelamin. Yang membedakan itu. laki dengan perempuan kan kelaminnya, Bang. Jadi Berarti kamu Tuhan enggak- Anda berkelamin. Ya, terserah. Jadi Wih, kamu tidak wih, mengenal besar Allah. ini masalah ini. Besar Kamu ini masalah. percaya masalah Kok Tuhan apa? berkelamin gimana ini? Loh, itulah kami menyembah Tuhan yang kami kenal. Iya. Kami menyembah Tuhan yang kami kenal. Oke, Kamu boleh tidak Anda menyembah Tuhanmu. boleh Anda perkenalkan Tuhan Bapa itu seperti apa wujudnya?
berdoalah dengan Bapak kami. Iya. Katanya kenal. Kok Ya, itu Bapak kami kenal? itu, Sekarang pertanyaan saya, gimana wujudnya Tuhan Anda itu yang disebut Bapak? Itu dari doa itu udah diajarkan Bapak. Iya. Katanya kenal Kenal. tadi. Kenal. Ya, kayak mana wujudnya? Gimana wujudnya? Wujudnya kayak manusia. Hah? Jadi Bapak itu wujudnya kayak manusia. Iya, serupa dengan ciptaannya. Iya. Sama dengan ciptaannya. Berarti Tawa. Tuhan Anda punya pantat gitu? Serupa dengan manusia. Kamu punya Iya, pantat. jawab aja. Berarti Tuhan Anda punya pantat. Ya punyalah, namanya manusia. Berarti ada anusnya gitu Tuhan Anda. Kupingnya juga ada kupingnya. Oh lama, susah kali aku tengok ini orang. Jadi kamu Tuhan kan- Anda kamu nggak kenal. kesimpulannya Tuhan Anda itu punya anus, punya Iya. pantat, Punya apa lagi? Semuanya punya. punya gigi, lambung, usus, Punya. alis. Punya lah. Punya. Ya, ya Allah ya Karim. Nah itu. Iya, iya, Biar iya, tahu iya. itu. Biar Oke, kita tahu itu. oke. Kami paham sekarang. Jadi, berarti Tuhan Anda itu. Tuhan Anda itu manusia raksasa Segambar. berarti. Segambar dengan manusia. Iya. Segambar dengan manusia. Bagus, Itu. bagus. Jadi Tuhan Anda laki-laki ya? Iya. Oh. Itu makanya Oke. Tuhan kami Oke. kami kenal. Gitu. Oke. Iya. Jadi Iya. abang kan nggak kenal Tuhannya. Oh, kami sangat mengenal Tuhan kami. Laki-laki atau perempuan? Oh, bukan manusia. Kamu kenal. Oh, ya Tidak kenal kamu dong. Kenal. Ya, kenal dong. Oh, Laki-laki kenal. atau perempuan? Oh, Laki-laki tidak atau mesti, perempuan? tidak mesti perempuan laki-laki. Kan lucu. Kenal kami tidak tahu. Tuhannya laki-laki, perempuan. Lucu deh. Tuhan raksasa berarti. Saya tidak bisa bayangkan kelaminnya besarnya kayak mana Tuhan Anda itu. Itu kan. Ya kamu Tuhan, kan Tuhan Anda sekali itu gimana taiknya besarnya itu Tuhannya. Ya segede. Hai teman-teman, giginya tai gigi Tuhannya ini gimana? Aduh, berapa ton tai giginya Tuhannya? Berarti Tuhannya butuh sikat gigi, butuh celana dalam, butuh selimut, butuh baju. Tuhannya lucu. Makin malu Kristen aja yang lain. Kristen yang lain pasti malu ini kalau dengar ini. Tuhannya katanya jenis kelamin laki-laki. Berarti dia punya nonot. Biji sakarnya ada 2. Masalah generasi. Tuhannya Kristen laki-laki, yang mereka sebut Bapak yang di surga itu laki-laki. Saya tidak bisa bayangkan kalau Tuhannya kentut. Tuhannya kentut, ya, lupa makan. Berarti Tuhannya punya usus. Tuhan punya usus berarti Tuhannya butuh makan. Aduh, parah. Kalau Tuhannya kekenyangan bisa tidur. Ada Tuhannya butuh mandi, Tuhannya butuh tidur. Jangan-jangan Tuhannya juga merokok ini abang ini. Teman-teman, hari ini kita mendengarkan katanya Tuhannya Kristen itu yang di surga itu laki-laki, teman-teman. Laki-laki. Ini dia punya kelamin, teman-teman. Tuhannya punya kelamin. Kira-kira pernah mimpi basah nggak Tuhannya dia? Kira-kira Tuhannya itu pernah mimpi basah atau Tuhannya onani ya teman-teman?
Hancur sudah Kristen Indonesia, hancur Kristen Indonesia dari abang ini. Jadi kalau Tuhannya laki-laki, harus ada perempuannya dong. Nanti kalau ada perempuannya berarti ada juga kelaminnya yang perempuan. Kok Tuhan kayak gini mah? Asolang generasi. Jadi Tuhannya butuh makanan, yang perempuan juga butuh makanan. Akhirnya terjadi persetubuhan Tuhan. Setelah terjadi persetubuhan Tuhan adalah anak-anak Tuhan. Setelah ada anak-anak Tuhan adalah cucu-cucu Tuhan. Ada keluarga Tuhan. Ada keluarga Tuhan. Ada kartu keluarga Tuhan. Keluarga punya opung, keluarga punya tulang, Tuhan punya tulang, punya opung, punya lay, punya ito. Masalah generasi, hancur Kristen Indonesia. Kasihan kali bah. Allahu Akbar, ajaran apa ini? Tuhannya laki-laki, bapak yang di surga ternyata laki-laki dan punya nonot katanya. Gak bisa kebayangkan biji pelernya. Gimana besarnya. Hancur Kristen, hancur dari abang tadi yang bikin hancur Kristen Indonesia. Aduh, hancur sudah. Aduh, masa orang generasi. Yang satu bilang Kristen itu agama yang dicangkok, yang satu bilang Tuhannya berkelamin. Laki-laki. Allahu Akbar. Masya Allah. Bikin piti teman-teman, perbanyak pitinya biar terkenal abang itu tadi. Hancur sudah agama kalau sudah kayak begini. Tuhan disetarakan dengan manusia. Masya Allah, Masya Allah. Benar-benar pantasan aja Yesus mengatakan pengikut Farisi 2 kali lebih jahat dan mereka adalah orang-orang neraka karena membuat kejahatan. Ternyata kejahatannya itu menyelaraskan, menyetarakan, menyamakan antara pencipta dengan makhluk. Oh mama Masolang sudah generasi kalau sudah begini teman-teman.